nama saya Sokrates Chandra Lesmana Sihite, NIM 223020502062, mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 dengan judul tugas Rumah Tinggal Dokter dengan Usaha Praktek dan Apotek. Latar belakang proyek pembuatan rumah dokter dengan apotek dan ruang praktek merupakan proyek arsitektur yang menarik dan penting dalam menciptakan fasilitas kesehatan yang fungsional dan estetis. Sebagai arsitek, menciptakan keamanan dan kenyamanan pasien adalah tantangan yang menarik. Berikut latar belakang pembuatan rumah dokter, apotek, dan ruang praktek. Yang pertama, integrasi kesehatan dan arsitektur. Yang kedua, pemahaman terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan dan efisiensi energi. Yang keempat, fungsionalitas dan ergonomi. Yang kelima, peran arsitektur dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Yang keenam, harmonisasi antara fungsi dan estetika. Melalui proyek ini, mahasiswa arsitektur memiliki kesempatan untuk menggabungkan pengetahuan teknis arsitektur dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan memandukan aspek-aspek tersebut, proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana arsitektur dapat memberikan kontribusi positif. Yang kedua, program ruang. Rumah ini terdiri dari 5 anggota keluarga. Yang pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak pertama. Yang keempat, anak kedua. Yang kelima, anak ketiga. Dilengkapi dengan kebutuhan ruang dan aktivitasnya. Yang ketiga, gambaran tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Ahmad Yani, dekat dengan Monumen Keluarga Berencana dan dekat dengan swalayan hewan serbu. Batas tapak yang pertama, batas utara. Utara berbatasan dengan swalayan hewan serbu, selatan berbatasan dengan Jalan Lejen Suprapto, timur berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, barat berbatasan dengan lahan kosong dan pemukiman. Bentuk desain. Bentuk awal saya buat dari kubus. Selanjutnya adanya penambahan dan pengurangan dari bentuk awal. Lanjut memperbaiki dan penambahan dan pengurangan bentuk tersebut. Dan hasil akhir seperti gambar berikut. Analisa matahari. Untuk meminimalisir matahari yang akan masuk ke dalam bangunan, saya membuat pohon yang menjadi penghalang sinar matahari dan membuat ventilasi pada ruang yang terpapar sinar matahari sehingga udara panas bisa keluar. Analisa angin. Pemberian ventilasi pada bangunan guna menciptakan kenyamanan termal melalui angin yang membawa udara alami ke dalam ruangan. Vegetasi dapat membelokkan arah angin dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan. Analisa kebisingan. Membuat pagar pembatas dan vegetasi. Penempatan bangunan lebih ke dalam atau lebih jauh dari jalan. Analisa hujan. Membuat lantai rumah dengan tinggi dari tanah agar terhindar dari banjir. Membuat tirisan agar menghilangkan masuknya air hujan secara langsung ke dalam bangunan. Membuat drainase agar air tidak menggenang dan mengalir ke drainase. Analisa view to site. Potensi bangunan yang menarik dan baik dapat menimbulkan perhatian dan ketertarikan warga yang melewati site. Masalahnya bagaimana mendapatkan penampakan yang baik mengarah ke site. Yang pertama, membuat atau menambahkan tanaman pada halaman site agar lebih menarik. Yang kedua, membuat balkon di lantai 2 untuk menghadap ke jalan agar lebih menarik. Site plan. Site plan saya buat seperti ini dengan skala 1:200. Tampak depannya saya buat seperti pada gambar berikut. Tampak kanan dan tampak kiri denah. Denahnya saya buat skala 1:100. Perspektif. Untuk perspektif eksterior saya buat pada gambar seperti berikut. Perspektif interior saya memilih ruang rawat,
ruang kerja, dapur, dan ruang keluarga. Potongan AA dan potongan BB dengan skala 1:100. Aksonometri saya buat seperti gambar berikut. Selanjutnya sirkulasi dana, lantai pertama dan lantai kedua. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.